Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifia Azhara dengan NIM 4162501139. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar saya yang berjudul Implementasi Pengolahan dan Penyimpanan Data pada Dynamic Supply Chain Logistik. Tugas besar ini berfokus pada bagaimana data logistik rantai pasok, mulai dari data GPS kendaraan, konsumsi bahan bakar, hingga tingkat risiko pengiriman, diinput, disimpan, diolah, dan divisualisasikan menggunakan Python. Ada beberapa tujuan utama dari simulasi ini, yaitu satu, melakukan input dan menyimpan data logistik ke database MySQL menggunakan Python, khususnya library MySQL Connector. Dua, melakukan eksplorasi dan statistik deskriptif menggunakan NumPy dan Pandas, seperti rata-rata, median, standar deviasi, varian, dan korelasi. Tiga, mengidentifikasi kualitas data, termasuk mengecek missing value dan data duplikat. Empat, memvisualisasikan data menggunakan Matplotlib dan Seaborn agar pola dan hubungan antar variabel lebih mudah dipahami. 5. Menarik kesimpulan mengenai karakteristik data rantai pasok berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan. Masuk ke bagian pembahasan, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu Pandas untuk mengolah data dan MySQL Connector untuk menghubungkan Python dengan database MySQL. Dataset yang digunakan adalah file CSV bernama Dynamic Supply Chain Logistic Dataset CSV yang berisi lebih dari 32.000 baris data dengan 26 kolom. Di antara datanya adalah GPS kendaraan, tingkat konsumsi bahan bakar, tingkat kemacetan lalu lintas, level inventory gudang, hingga klasifikasi risiko pengiriman. Setelah dataset dibaca, kolom timestamp saya konversi ke format data time agar bisa diproses dengan benar oleh MySQL. Selanjutnya, saya membuat koneksi dengan MySQL lalu membuat database supply chain DB berserta tabel supply chain yang strukturnya disesuaikan dengan 26 kolom pada dataset. Menggunakan tipe data seperti desimal untuk nilai numerik dan varchar untuk kategori seperti risk classification. Setelah tabel dibuat, saya menyusun query insert into untuk memasukkan seluruh kolom data ke tabel supply chain. Proses input dilakukan dengan melakukan iterasi pada setiap baris data menggunakan df iterows, lalu setiap baris dimasukkan ke dalam list values yang kemudian dieksekusi menggunakan kursor execute dan disimpan permanen dengan commit. Setelah seluruh data berhasil dimasukkan, koneksi ke database ditutup dan program menampilkan jumlah baris data yang berhasil diinput sebagai konfirmasi bahwa proses penyimpanan data ke MySQL sudah berjalan dengan baik. Setelah data tersimpan di database, langkah selanjutnya adalah melakukan eksplorasi data menggunakan Pandas. Dataset dibaca kembali menggunakan pd-read CSV, kemudian saya menjalankan beberapa fungsi eksplorasi dasar seperti df-head dan df-tile untuk melihat data di awal dan di akhir, df-info untuk melihat tipe data dan jumlah data non-null di setiap kolom, df-descript untuk melihat ringkasan statistik seperti mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum, df-shape dan df-columns untuk melihat jumlah baris kolom, serta nama-nama kolomnya, serta df is null sum dan df duplicate sum untuk mengecek kualitas data. Dari hasil eksplorasi, dataset ini memiliki 32.065 baris dan 26 kolom dengan seluruh kolom berformat numerik float 64 kecuali kolom timestamp dan risk classification yang berformat teks. Hasil pengecekan menunjukkan tidak ada missing value di seluruh kolom, semua bernilai 0, begitu juga dengan data duplikat yang jumlahnya 0. Ini artinya kualitas data pada dataset ini cukup baik dan bersih, sehingga siap digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa perlu proses cleaning tambahan.
Saya juga melihat distribusi kolom risk classification menggunakan value counts yang hasilnya menunjukkan mayoritas data berada pada kategori high risk sebanyak 23.944 baris, diikuti moderate risk sebanyak 5.011 baris dan low risk sebanyak 3.110 baris. Sedangkan rata-rata shipping charge berada di antara 459,37. Selanjutnya, saya melakukan analisis statik yang lebih mendalam menggunakan NumPy. Kolom-kolom numerik dipilih menggunakan df select dt yeps, kemudian dihitung berbagai statistik deskriptif menggunakan fungsi NumPy seperti npmin untuk rata-rata, npmedian untuk nilai tengah, npmax dan npmin untuk nilai maksimum dan minimum, npested dan npvar untuk standar deviasi dan varians, serta np Chorkov untuk melihat korelasi antar variabel. Dari hasil perhitungan, terlihat misal rata-rata fuel consumption rate sebesar 8,1 dengan nilai minimum 5 dan maksimum hampir 20. Sementara historical demand memiliki rentang yang sangat lebar, dari sekitar 100 hingga 10.000, menunjukkan variasi permintaan yang cukup fluktuatif dalam simulasi rantai pasok ini. Matriks korelasi yang dihasilkan NP Korchov juga membantu melihat hubungan antar variabel numerik. Meskipun secara umum korelasi antar variabel pada dataset ini cenderung lemah, yang mengidentifikasikan bahwa data ini bersifat simulatif dan variabel-variabelnya dibangkitkan secara relatif independen satu sama lain. Untuk mempermudah interpretasi data, saya membuat berbagai visualisasi menggunakan Matplotlib. Visual pertama adalah line chart untuk melihat pergerakan shipping cost pada 100 data pertama yang menunjukkan fluktuasi biaya pengiriman yang cukup tinggi dan tidak memiliki pola tren yang jelas. Kemudian saya membuat histogram untuk kolom lead times day menggunakan PLT HIS. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas pengiriman memiliki lead time yang sangat singkat, yaitu sekitar 1 hingga 2 hari, dan jumlahnya menurun drastis seiring bertambahnya lead time. Selanjutnya, scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara shipping cost dan lead time days. Dari sebaran titik yang cukup merata dan acak, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antara kedua variabel tersebut. Box plot pada shipping cost menunjukkan median biaya pengiriman berada di sekitar 400 dengan sebaran data dari 100 hingga 1000 dan tidak terlihat outlier yang signifikan. Untuk melihat proporsi klasifikasi risiko, saya membuat bar chart dan pie chart dari kolom risk classification. Keduanya menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu high risk mendominasi sebesar 74,7%, disusul moderate risk sebanyak 15,6% dan low risk sebanyak 9,7%. Artinya sebagian besar simulasi pengiriman dataset ini berada dalam kategori risiko tinggi. Ini sama dengan slide sebelumnya, tapi hanya berbeda bentuk diagramnya saja. Terakhir, saya membuat area chart menggunakan PLT fill between untuk memvisualisasikan historical demand yang memperlihatkan pola naik turun permintaan yang cukup ekstrim dan berulang dalam rentang waktu tertentu. Selain Matplotlib, saya juga menggunakan Seaborn untuk visualisasi yang lebih informatif secara statistik. Pertama, SNN histoplot dengan tambahan kurva KDE digunakan untuk melihat distribusi shipping cost yang ternyata berbentuk agak U, artinya biaya pengiriman cenderung terkonsentrasi di nilai rendah dan nilai tinggi dengan jumlah paling sedikit di nilai tengah. Scatter plot dengan SNS, scatter plot antara shipping cost dan lead times day juga memperkuat temuan sebelumnya, yaitu sebaran data yang merata tanpa pola hubungan yang jelas. Box plot dan violin plot digunakan untuk melihat sebaran shipping cost dan lead times day secara lebih detail. Violin plot pada lead times day memperlihatkan bahwa data sangat terkonsentrasi pada nilai kecil sesuai dengan histogram yang sudah ditampilkan sebelumnya.
Konplot pada risk classification sekali lagi menegaskan bahwa kategori high risk adalah yang paling banyak muncul dalam dataset ini. Visualisasi yang cukup penting adalah heat map korelasi menggunakan SNS heat map yang menampilkan hubungan antar seluruh variabel numerik dalam bentuk matriks berwarna. Dari heat map ini terlihat bahwa mayoritas korelasi antar variabel cukup lemah, mendekati nol, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam dataset ini relatif independen, konsisten dengan sifat dataset yang memang dibangkitkan secara simulasi. Terakhir, SNS Fireplot digunakan untuk melihat hubungan antara 4 variabel sekaligus, yaitu shipping cost, lead times day, historical demand, dan fuel consumption rate. Dari Fireplot ini terlihat pola sebaran data yang acak di setiap kombinasi variabel, memperkuat kesimpulan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel utama dalam dataset. Dan analisis yang sudah dilakukan, berikut adalah hasil dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan. 1. Proses input dan penyimpanan data logistik ke MySQL menggunakan Python berjalan dengan sukses. 2. Kualitas data pada dataset ini tergolong baik karena tidak ditemukan missing value maupun data duplikat sama sekali. 3. Secara statistik, sebaran besar variabel numerik memiliki sebaran yang cukup lebar dengan variasi tinggi. Nomor 4. Dari sisi risiko, pengiriman mayoritas sekitar 74,7% termasuk dalam kategori high risk, yang berarti simulasi ini banyak menggambarkan kondisi rantai pasok dengan tingkat gangguan dan ketidakpastian yang tinggi. 5. Korelasi antara variabel numerik secara umum lemah, yang mengidentifikasikan bahwa faktor-faktor dalam dataset seperti cuaca ataupun yang lain bersifat relatif. Dengan demikian, implementasi pengolahan dan penyimpanan data pada studi kasus Dynamic Supply Chain Logistik ini menunjukkan bagaimana kombinasi Python, MySQL, Pandas, NumPy, dan Matplotlib, dan Seaborn dapat digunakan secara end-to-end, mulai dari penyimpanan data, eksplorasi statistik, hingga visualisasi untuk memahami karakteristik dan tingkat risiko dalam sebuah rantai pasok. Terima kasih.